Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai pembuktian induksi matematika. Pembelajaran ini ada hubungannya atau kaitannya dengan materi yang pernah kamu pelajari waktu jenjang sekolah menengah pertama, yaitu seperti barisan dan deret, aljabar, dan beberapa prasyarat lainnya. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Yang pertama, kita masuk pada materi prinsip dasar pembuktian induksi matematika. Perhatikan contoh berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kalian pernah mungkin melihat deretan atau barisan suatu balok domino yang diletakkan tegak berdiri. Nah, balok domino tersebut jika kalian sentuh menggunakan jari atau benda apapun, maka balok tersebut akan jatuh secara berurutan dan bersamaan menimpa balok yang ada di depannya. Otomatis, balok domino tersebut harus tersusun menurut pola tertentu. Hal ini berarti kejadian selanjutnya bergantung pada kejadian sebelumnya. Nah, pada contoh ini mengingatkan kita pada materi mengenai induksi matematika yang akan kita pelajari. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian mempunyai karakter teratur, teliti, disiplin, taat aturan, dan kreatif memainkan manipulasi aljabar ketika melakukan pembuktian induksi matematika untuk menguji beberapa pernyataan. Perhatikan pembahasan mengenai prinsip dasar berikut. Induksi matematika adalah cara atau teknik pembuktian secara deduktif dalam matematika. Namanya deduktif, itu berarti jalan pemikiran yang menggunakan suatu argumen, di mana dibuktikan kebenarannya. Argumen tersebut dapat dibuktikan kebenarannya seperti contohnya, semua manusia panah. Panah dalam artian pasti akan mati. Jika diperhatikan pernyataan tersebut bernilai benar premisnya. Nah, karena bisa dibuktikan secara deduktif, maka pembuktian untuk induksi matematika bisa kita terapkan pada beberapa pernyataan. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian pernyataan-pernyataan berkaitan dengan bilangan bulat positif, berarti melibatkan angka. Kalau bulat positif, kita bisa mengambil dari angka positif 1, positif 2, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Pada pembuktian induksi matematika digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dari bilangan bulat positif. Supaya lebih memahami, yaitu mengenai prinsip dasar pembuktian induksi matematika, harap diperhatikan eksempel atau contoh soal berikut. Buktikan pernyataan matematika berikut. Namanya pernyataan, itu adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu 4 pangkat n lebih besar dari n, dengan n-nya lebih besar atau sama dengan 1. Yang kedua, 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, dan seterusnya merupakan barisan yang terbentuk dari P pangkat 2 ditambah 1, di mana P-nya lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, nilai mutlak negatif 9 sama dengan nilai mutlak 9. Dan yang keempat, sigma dari 5K untuk setiap K-nya itu dimulai dari batas bawah sama dengan 1 dan batas atas atau yang paling tertinggi nilainya K-nya sama dengan 4 adalah 40. Perhatikan pembahasan berikut. Kita akan membuktikan atau menunjukkan apakah beberapa pernyataan tadi bernilai benar atau salah. Yang pertama, 4 pangkat n lebih besar dari n. Dengan batasannya, n-nya lebih besar atau sama dengan 1. Jika diperhatikan, berarti nilai angka 1-nya itu termasuk. Berarti bisa angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Sekarang kita ambil dulu angka yang pertama, yaitu n sama dengan 1. Kita substitusikan ke bentuk pernyataannya tadi, sehingga nanti bisa kita lihat apakah nanti pernyataan tersebut bisa bernilai benar atau salah. Untuk n sama dengan 1,
kita substitusikan ke pernyataan 4 pangkat N lebih besar dari N. Sehingga kita peroleh sama dengan 4 pangkat 1 lebih besar dari 1. 4 pangkat 1 itu nilainya adalah 4, sehingga kita peroleh pernyataan terakhir adalah 4 lebih besar dari 1. Kemudian sekarang bisa kita substitusikan lagi untuk N-nya yang sama dengan 2. Ke pernyataan 4 pangkat N lebih besar dari N, sehingga diperoleh sama dengan 4 pangkat 2 lebih besar dari 2. 4 pangkat 2 itu maksudnya adalah 4 dikali 4. Kita peroleh adalah hasilnya 16. Sehingga pernyataan selanjutnya itu adalah 16 lebih besar dari 2. Kemudian kita bisa substitusikan kembali yang N-nya sama dengan 3 ke pernyataan 4 pangkat N lebih besar dari N. Sehingga kita peroleh sama dengan 4 pangkat 3 lebih besar dari 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. 4 dikali 4 itu 16. 16 dikali 4 hasilnya adalah 64. Sehingga kita peroleh hasil terakhir untuk pernyataan yang kita substitusikan, yaitu 64 lebih besar dari 3. Dari 3 pernyataan ini bisa kita lihat, jika dia berpola atau berurutan, maka bisa kita simpulkan berdasarkan dari uraian tersebut, maka terbukti benar bahwa 4 pangkat N lebih besar dari N. Contoh yang kedua, diketahui suatu barisan 1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, dan seterusnya merupakan barisan yang terbentuk dari pernyataan P pangkat 2 ditambah 1, di mana batasannya P-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jika kita perhatikan, berarti nilai P-nya bisa dimulai dari 0, positif 1, positif 2, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Nah, untuk membuktikan apakah bentuk pernyataan ini benar atau salah, kita bisa memisalkan atau mensubstitusikan dari nilai 0 tersebut ke bentuk pernyataan P pangkat 2 ditambah 1. Untuk yang pertama, kita gunakan angka 0. Yang P sama dengan 0, kita substitusikan ke pernyataan P pangkat 2 ditambah 1. Sehingga kita peroleh sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk P yang kedua, yaitu sama dengan 1. Kita masukkan atau substitusikan ke pernyataan P pangkat 2 ditambah 1 sama dengan, kita peroleh 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2. Karena 1 pangkat 2 itu artinya 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. 1 ditambah 1, hasilnya adalah sama dengan 2. Kita coba lagi, masukkan yang P yang ketiga, yaitu sama dengan 2. Masukkan ke pernyataan P pangkat 2 ditambah 1, sehingga kita peroleh 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5. Kita dapat 5, yaitu dari 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Kita coba lagi untuk P yang keempat, yaitu angka 3. Kita masukkan ke pernyataan P pangkat 2 ditambah 1 sama dengan, kita peroleh 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan hasilnya 10. Karena 3 pangkat 2 itu adalah, atau artinya 3 dikali 3 hasilnya 9, 9 ditambah 1 hasilnya 10, dan seterusnya. Bisa coba selanjutnya lagi untuk pola sehabis angka 10. Nah, berdasarkan dari 4 pernyataan ini saja, bisa kita simpulkan bahwa dari uraian tersebut, maka untuk pernyataan P pangkat 2 ditambah 1 ini bernilai benar. Contoh soal yang ketiga, nilai mutlak negatif 9 sama dengan nilai mutlak 9. Bentuk soal atau bentuk pernyataan nilai mutlak ini bisa kita cari, yaitu menggunakan atau berdasarkan dari sifat nilai mutlak yang telah dipelajari pada tingkatan kelas sebelumnya, yaitu nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, ekivalen dengan X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Karena bentuk ini merupakan bentuk yang mirip atau bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau mencari nilai dari pernyataan nilai mutlak negatif 9 sama dengan nilai mutlak 9. Sehingga kita peroleh, jika diperhatikan dari bentuk soalnya, X-nya itu adalah negatif 9 dan Y-nya itu adalah 9. Sehingga kita peroleh nilai mutlak negatif 9 sama dengan nilai mutlak 9. Ekivalen dengan X-nya kita ganti dengan negatif 9, kemudian Y-nya kita ganti dengan 9. Diperolehlah negatif 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 pangkat 2. Sekarang kita uraikan.
Negatif 9 pangkat 2 itu artinya negatif 9 dikali negatif 9. Hasilnya adalah positif 81. Dan 9 pangkat 2 itu artinya 9 dikali 9. Yang hasilnya adalah juga positif 81. Sehingga jika diperhatikan, ruas kiri bernilai 81 sama dengan ruas kanan juga bernilai 81. Jika diperhatikan, maka untuk pernyataan nilai mutlak ini bernilai benar. Soal yang keempat, ini adalah bentuk notasi sigma. Sigma dari 5K, untuk batasan bawahnya K-nya dimulai dari sama dengan 1, dan batasan yang atas atau batasan yang paling tertingginya K-nya sama dengan 4, itu adalah hasilnya sama dengan 40. Sekarang bisa kita uraikan notasi sigma ini, yaitu kita mulai yang pertama, kita gunakan pernyataan 5K-nya, berarti 5 dikali. Untuk yang pertama, K-nya sama dengan 1, berarti 5 dikali 1 ditambah dengan. Kemudian yang kedua, 5 dikali 2 ditambah dengan, 5 dikali 3 ditambah dengan, dan yang terakhir adalah 5 dikali 4. Karena batasan atas atau tertingginya, K-nya adalah sama dengan 4. Sekarang kita operasi hitungkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 5 dikali 1 itu sama dengan 5, ditambah 5 dikali 2 itu sama dengan 10, ditambah 5 dikali 3 itu sama dengan 15, ditambah 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga jika kita jumlahkan 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 itu adalah sama dengan 50. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka untuk pernyataan notasi sigma tersebut bernilai salah. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penggunaan prinsip pembuktian induksi matematika. Ada beberapa langkah untuk pembuktian induksi matematika. Sekarang kita misalkan terlebih dahulu. Andaikan Pn adalah sebuah pernyataan dengan variabel bebas n, dan n adalah bilangan bulat positif. Jika kita ingat kembali, bilangan bulat positif bisa dimulai dari positif 1, positif 2, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Variabel berarti itu suatu nilai pengganti atau bentuk pengganti yang biasanya disimbolkan menggunakan huruf kecil dari A sampai Z. Maka untuk membuktikan bahwa Pn benar, kita perlu melalui 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa P1 itu bernilai benar. Yang kedua, kita akan memisalkanlah Pn benar untuk semua bilangan bulat positif dengan n yang lebih besar atau sama dengan 1. Berarti, seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk bilangan bulat positifnya bisa dimulai dari positif 1, positif 2, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Dan yang ketiga, kita akan menunjukkan bahwa Pn ditambah 1 bernilai benar. Supaya lebih memahami dan memudahkan pemahamanmu mengenai langkah-langkah untuk pembuktian induksi matematika, harap diperhatikan eksempel atau contoh soal berikut. Tunjukkan bahwa pada barisan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Penyelesaiannya, langkah pertama tadi akan kita tunjukkan bahwa P1 benar. Jika n-nya sama dengan 1, maka sekarang kita ambil yang di sebelah kanannya, n pangkat 2, ganti n-nya dengan 1. Diperoleh sama dengan n pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2, yaitu sama dengan 1. Karena 1 pangkat 2 itu artinya 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Ini bernilai benar. Setelah kita dapat menentukan langkah yang pertama, bernilai benar, sekarang kita lanjut langkah yang kedua. Misalkan Pn-nya benar, untuk n-nya lebih besar atau sama dengan 1. Maka, perhatikan dari barisan tadi, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya, sampai dengan ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Ini kita misalkan bernilai benar juga. Langkah yang ketiga, atau yang terakhir, kita akan membuktikan bahwa nilai P n ditambah 1 itu bernilai benar. Buktinya, dari barisan tadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2n dikurang 1
sekarang kita tambahkan dengan 2 dikali dengan. Karena tadi yang awalnya itu hanya N-nya saja, sekarang kita ganti dengan N ditambah 1 dikurang 1 sama dengan N pangkat 2 ditambah. Karena tadi di sebelah kirinya 2 dikali N ditambah 1 dikurang 1, maka di sebelah kanannya kita tambahkan juga 2 dikali N ditambah 1 dikurang 1. Sekarang kita operasi hitungkan yang di sebelah kanannya. Sama dengan N pangkat 2 ditambah. Kita operasi hitungkan 2 dalam kurung. 2 dikali N dapat hasilnya 2N. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Dikurang 1-nya tetap. Sekarang semuanya bisa kita keluarkan dari dalam kurungnya. Maka kita operasi hitungkan yang sama temannya. Sama dengan N pangkat 2-nya tetap karena tidak ada temannya lagi. Kemudian 2N juga tetap. Nah, bisa kita operasi hitungkan yang sama-sama ada konstantanya. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk pemfaktoran. Kita peroleh hasil atau faktor dari N pangkat 2 ditambah 2N ditambah 1 adalah sama dengan N ditambah 1 dikali dengan N ditambah 1. Atau bisa kita singkat penulisannya menjadi N ditambah 1 pangkat 2. Nah, jika kalian perhatikan, bentuk ini merupakan bentuk pembuktian bagaimana untuk penguraian selanjutnya jika kita memasukkan P-nya N ditambah 1. Karena kita sudah mengetahui bentuk ini terbukti, di mana untuk setiap N yang bisa kita ganti dengan angka tertentu, maka untuk barisan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 2N dikurang 1, itu sama dengan N pangkat 2, di mana untuk setiap N bilangan bulat positifnya ini terbukti benar. Berdasarkan dari beberapa pemaparan dan contoh soal, yaitu mengenai prinsip dasar ataupun langkah-langkah untuk pembuktian induksi matematika, harap diperhatikan penugasan berikut. Dikerjakan berdasarkan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah N itu sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.